Dulu, tak ada yang memisahkan kami. Aku dan Intan, dua gadis remaja yang selalu bersama. Berbagi mimpi, tawa, dan luka. Dunia terasa lebih mudah ketika kami saling menggenggam tangan. Saat aku menikah dengan Reza, sahabatku itu berdiri di sisiku. Ia menjadi bridesmaid, saksi dalam hari bahagiaku. Aku percaya, aku tidak hanya menikahi pria yang kucinta, tapi juga membawa sahabatku ke dalam keluarga kecilku. Hari itu aku berpikir, segalanya sempurna. Pria yang mencintaiku dan sahabat yang selalu bersamaku. Dua orang terpenting dalam hidupku kini bersatu di dalam satu lingkaran kepercayaan. Hari-hari setelahnya terasa hangat. Kami seperti satu keluarga kecil. Aku tidak pernah merasa harus curiga, karena apapun yang terjadi, aku tahu mereka mencintaiku. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Tapi dunia yang tampak sempurna itu hanya ilusi. Di balik senyum dan pelukan, diam-diam pengkhianatan sedang tumbuh. Dan aku terlalu percaya untuk melihatnya. Aku mulai melihat celah-celah yang dulu tak pernah ada. Reza menjadi lebih tertutup. Sering tersenyum sendiri di depan ponsel, lalu buru-buru menyembunyikannya saat aku datang. Dulu, dia selalu menceritakan harinya. Sekarang, dia menjadi kebiasaan barunya. Intan pun berubah. Dulu, dia hanya datang saat aku mengundang. Kini, dia muncul bahkan tanpa kabar. Katanya ingin menemani, katanya ingin membantu. Tapi di matanya, ada kilatan yang dulu tak pernah kutemui. Terlalu nyaman, terlalu akrab. Naluri seorang istri tidak pernah salah. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sesuatu di dalam diriku mulai berteriak. Ada yang tidak beres. Dan aku mulai takut pada jawabannya. Aku ingin percaya bahwa ini hanya pikiran burukku. Aku ingin percaya bahwa mereka tidak mungkin. Tapi malam-malamku kini dipenuhi tanya. Apakah aku sedang mencintai dua pengkhianat sekaligus? Malam itu, Tuhan seakan ingin menunjukkan sesuatu. Reza tertidur pulas di sofa. Dan untuk pertama kalinya, ponselnya tidak terkunci. Aku tidak ingin menjadi istri yang mencurigai. Tapi ketika kepercayaan hancur, rasa ingin tahu berubah menjadi pelindung terakhir. Satu pesan terbuka, dan dunia runtuh di tanganku. Kata-kata itu terlalu manis untuk seorang sahabat. Dan yang lebih menyakitkan, aku langsung tahu, inisial T itu adalah Intan. Aku tidak menangis, tidak marah, yang tersisa hanyalah kehampaan. Seolah hatiku tahu, ini bukan awalnya. Ini hanya bagian yang akhirnya terlihat. Malam itu retakan pertama muncul, dan aku tak akan diam lagi. Pagi itu, aku bersikap seperti biasa. Menyeduh kopi, mencium kening suami, bahkan tersenyum pada Intan yang datang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam diam, aku sedang mengamati. Dalam diam, aku sedang menyusun peperangan. Aku mulai merekam. Bukan untuk mencari tahu, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak gila, bahwa rasa curigaku bukan sekadar ilusi istri yang terlalu sensitif. Mereka tidak mencium, tidak memeluk, tidak berkata cinta, tapi tubuh tidak bisa berbohong. Sorot mata mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar persahabatan. Mendengar mereka tertawa, lebih sakit dari melihatnya, karena tawa itu pernah menjadi milikku. Dan sekarang, aku hanya penonton dari pertunjukan yang kusebut rumah tangga. Aku belum akan menghadapinya, belum akan menjerit atau bertanya, karena kadang, badai tak perlu suara, ia hanya perlu waktu yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Mereka pikir aku tak tahu, mereka pikir aku masih istri yang polos, sahabat yang tak peka, dan aku biarkan mereka berpikir begitu. Karena kali ini, aku yang bermain, dengan tenang, dengan sabar, dengan perangai yang sama, tapi hati yang sepenuhnya berubah. Aku menciptakan celah, sebuah ruang tanpa pengawasan, sebuah ilusi kebebasan yang akan mereka gunakan, dan aku awasi. Bila cinta dibalas dengan pengkhianatan, maka yang tertinggal bukan air mata, tapi strategi. Mereka pikir aku pergi, padahal aku hanya bersembunyi di balik tirai rumah tetangga, menunggu perangkapku bekerja. Saat cinta berubah jadi tipu daya, maka
maka kebenaran akan datang bukan dari tanya, tapi dari bukti. Dan aku siap melihatnya tanpa berkedip. Saat cinta berubah jadi tipu daya, maka kebenaran akan datang bukan dari tanya, tapi dari bukti. Dan aku siap melihatnya tanpa berkedip, tanpa menangis, karena air mata hanya akan membuat mereka tampak lebih berharga. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Tubuh mereka berbicara lebih jujur dari bibir. Sentuhan kecil, tatapan panjang, itu cukup untuk merobek seluruh kepercayaanku. Dan anehnya, aku tidak hancur. Aku hanya kosong. Aku kembali sebelum pagi, tanpa suara, tanpa salam, karena perang kadang tidak perlu aba-aba, hanya butuh momen yang tepat untuk meledak. Mereka panik, tapi aku diam. Aku hanya menatap, dalam dan lama, sampai mereka tak mampu menahan gugup. Kadang, keheningan bisa lebih menakutkan daripada kemarahan. Hari ini aku masih diam, bukan karena lemah, tapi karena aku tahu, badai paling mematikan adalah yang datang tanpa suara. Dan aku adalah badai itu. Dulu, aku akan menyambut mereka dengan pelukan. Sekarang, aku hanya ingin mereka merasa bagaimana rasanya menjadi tak terlihat di hadapan orang yang dulu kau anggap rumah. Di depan mereka aku tenang, tapi di balik layar, aku sedang menulis akhir untuk cerita ini. Bukan dengan teriakan, tapi dengan strategi. Aku tahu mereka masih bermain peran, berusaha tampak tak bersalah, berpikir aku tak benar-benar tahu, dan aku biarkan. Karena dalam perang ini, yang paling dulu panik akan lebih dulu kalah. Hari ini aku memilih tak berkata apa-apa, tapi mereka tahu, dari tatapanku, dari keheninganku, bahwa cinta yang mereka khianati telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku bukan lagi istri, bukan sahabat, aku adalah saksi. Dan sebentar lagi, aku akan jadi hakim. Aku mengulurkan tangan, bukan untuk berdamai, tapi untuk memancing. Kadang, membiarkan lawan bicara adalah senjata yang paling tajam. Dia mulai goyah, mulai takut pada ketenanganku, karena dia tahu apa yang ia sembunyikan sudah terlalu dekat dengan permukaan. Reza mulai kehilangan kendali, bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak lagi memperjuangkannya. Dan laki-laki sepertinya takut kehilangan hanya ketika tak lagi diinginkan. Aku tidak butuh konfrontasi, aku tidak butuh drama. Yang aku butuh hanyalah waktu. Karena setiap kebohongan pasti ada masa kadaluarsanya. Aku biarkan mereka duduk bersamaku, seperti 3 orang asing yang terjebak dalam adegan yang tak ingin mereka ulang. Dan dalam setiap detik keheningan itu, aku merobek mereka. Pelan-pelan, dari dalam. Dia mulai mencoba membuka percakapan, mencari celah. Tapi celah itu sudah kututup sejak malam pertama pengkhianatan itu kubuktikan. Kini, hanya ada dinding di antara kami. Dingin, tegas, tak terlihat. Dia masih bermain peran sahabat, masih mengira senyum dan perhatian bisa menutupi luka yang dia ciptakan. Tapi aku bukan Rani yang dulu. Aku tak lagi bisa disentuh, apalagi diperdaya. Ini bukan lagi rumah, ini medan perang. Dan setiap pagi seperti ini adalah tembakan pertama dari perang yang tak pakai peluru. Hanya tatapan dan keheningan yang mengiris sampai ke tulang. Tidak semua perang dimulai dengan ledakan. Beberapa dimulai dengan sarapan dan niat untuk menghancurkan tanpa terlihat memulai.